sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Saya berharap kita selalu sehat-sehat ya Bapak Ibu, dan kita juga selalu dipenuhi sukacita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara, hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan ciptakan untuk kami menjalaninya. Berkatilah kami di sepanjang hari yang kami lalui, bukan saja lewat segala aktivitas kegiatan kami, tapi lebih daripada itu, Engkau juga memberkati kami lewat firman-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami. Berkati Tuhan supaya melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, meneguhkan iman kami, membawa kami pada sukacita, dan selalu mau melakukan kehendak Tuhan seturut dengan apa yang Engkau ajarkan. Tuhan, saat ini biarlah Engkau juga memakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya dan keterbatasannya, supaya apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikianlah pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar yang dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah diperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan.
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini bertema imam besar yang turut menderita. Nah, orang Kristen tuh biasanya senang ya ngomongin penderitaan. Betul nggak? Kalau ngomongin sih senang gitu ya mungkin ya. Tapi kalau mempraktekkan atau mengalami penderitaan, pasti orang Kristen selalu inginnya menjauh dari penderitaan. Ya benar saudara, kalau bicara soal penderitaan, siapa sih yang mau menderita? Tidak ada seorang pun mau menderita. Tetapi menariknya saudara, walaupun tidak ada seorang pun yang mau menderita, tapi ternyata yang namanya penderitaan itu merupakan suatu realitas yang tidak terelakkan. Dan penderitaan itu juga menghantui kehidupan manusia pada umumnya. Kenyataan ini sebenarnya juga tertera, tertulis di dalam Yeremia dengan suatu pertanyaan retoris di dalam Yeremia 15 ayat ke-8. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Pertanyaan ini kan menunjukkan bahwa kapan gitu ya penderitaan itu akan selesai. Nah, tapi tetap saja penderitaan itu hadir di setiap kehidupan manusia. Penderitaan itu sudah integral dalam kehidupan kita. Dan seharusnya karena itu tidak bisa tidak kalau menurut saya ya. Manusia yang menghadapi penderitaan, dia harus menghadapinya dengan berani. Umat beriman mesti belajar bagaimana dia berdamai atau boleh dikatakan merangkul penderitaan di dalam hidupnya. Namun demikian saudara, berkata memang gampang. Tapi orang akan berkata, bagaimana bisa merangkul penderitaan? Nah saudara, memang melawan atau menghadapi penderitaan itu yang pasti tidak bisa ya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun kita memakai kekuatan kita sendiri, di tengah jalan kita bisa tidak mampu ya. Apalagi ujung-ujungnya kalau kita melawan dengan kekuatan sekuat tenaga, justru kita akan hancur. Nah karena itulah kita bersyukur di dalam surat Ibrani ini, Yesus digambarkan sebagai imam besar. Bukan saja imam besar ya, tetapi imam besar yang turut merasakan penderitaan. Seperti yang kita ketahui, saudara, bahwa salah satu tugas imam besar itu apa sih? Tugasnya adalah bagaimana dia mempersembahkan korban perdamaian kepada Allah, baik korban penghapus dosa yang di dalam bahasa Ibraninya itu asyam, dan juga penghapus salah atau hatat. Nah saudara, kita bisa melihat ada perbedaan antara imam besar pada umumnya, ya, imam besar di dalam perjanjian lama dengan imam besar di dalam Yesus Kristus. Imam besar memang kalau kita melihat sebagai sosok imam besar, hanya beliaulah yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus di bait Allah. Karena itu seorang imam besar adalah orang yang dipilih, dikhususkan, dan juga diurapi. Namun saudara, di surat Ibrani ini ditegaskan bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mengapa saudara? Karena kalau kita memperhatikan bahwa imam besar di dalam Yesus Kristus itu adalah imam besar yang tidak saja mempersembahkan korban. Ya, kalau tugas imam besar memang mempersembahkan korban baik domba, lembu, dan lain sebagainya. Tetapi imam besar di dalam Yesus Kristus adalah justru mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana Yesus mau menderita sengsara dalam penderitaan dan salib yang harus dipikulnya.
Dan Yesus sang imam besar itu di seluruh perjalanan hidupnya, kalau boleh dikatakan sangat-sangat dekat dengan penderitaan. Suatu penderitaan yang memang bukan dibuat-buat atau dicari-cari begitu ya, tetapi memang penderitaan yang dengan sadar dia jalani karena dia ingin taat kepada Allah, dia ingin taat kepada Bapanya di surga. Karena itulah Yesus Kristus sebagai sang imam besar itu juga menjadi pokok keselamatan bagi semua orang. Nah, di dalam penderitaan yang dijalaninya, Yesus sama sekali tidak mengumpat, dia tidak juga menyalahkan Allah, tidak mencaci maki mereka yang membuat penderitaan kepada dirinya, melainkan ia menyerahkan semuanya itu kepada Allah Bapanya yang menghakimi dengan adil. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Nah, saudara, ini memberikan satu pengertian ya kepada kita bahwa memang kadang-kadang di tengah-tengah penderitaan yang cukup berat, sangat-sangat mudah buat kita menyalahkan Allah, mungkin mengumpat orang yang membuat kita menderita, kita mencaci maki mereka, kita menyalahkan mereka, tapi kita lupa bahwa dengan berbuat semua itu, penderitaan itu bukannya berkurang, malah bertambah-tambah berat, menjebak dan menjerat hidup kita sehingga kita tidak mampu menghadapi penderitaan. Padahal apa yang dilakukan Yesus dengan teladannya yang luar biasa itu, justru dia menyerahkan itu kepada Allah Bapanya yang menghakimi dengan adil. Artinya, ia sungguh meyakini bahwa penderitaan itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan. Ya, penderitaan itu hanya sebuah alat di tangan Allah untuk membentuk setiap kita agar kita benar-benar menghayati penderitaan itu sebagai sesuatu yang membuat kita semakin lebih dan lebih lagi dewasa di dalam iman. Kenapa? Karena kehadiran kita ini kan hidup kita bukan untuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kita ada di tengah-tengah ruang lingkup, entah di dalam keluarga, entah di tengah-tengah kehidupan kita bergereja, di tempat pekerjaan atau dalam studi kita dan lain sebagainya. Kehadiran kita ini dicontoh loh, dilihat. Ketika sosok-sosok kita ini dilihat orang dan kita adalah orang-orang yang tough, mampu menghadapi penderitaan bukan dengan kesombongan ya, bukan dengan kebanggaan ya, tapi justru dengan penyerahan diri kepada Tuhan, maka orang akan melihat betapa kita itu hidup dekat dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Kenapa saudara kita harus mengandalkan Tuhan? Tidak lain karena kita memiliki imam besar yang turut menderita. Imam besar yang bukan hanya melaksanakan persembahan korban, tapi imam besar yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia di dalam segala penderitaan yang dialaminya. Oleh karena itu, mari kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu merasa tidak punya kekuatan, lemah, tidak berdaya dengan penderitaan. Mari kita bawa setiap penderitaan dan pergumulan hidup kita kepada Sang Imam Besar yang mampu turut merasakan berempati dengan setiap penderitaan yang saudara dan saya alami. Ketika kita boleh bersatu di dalam kekuatan Allah dan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Sang Imam Besar, saya pastikan saudara akan mendapatkan kekuatan di dalamnya untuk melalui semuanya itu. Nah, karena itu saudara, mari seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dicatat ya Bapak Ibu, ada pertolongan kita dari Allah Sang Imam Besar itu, tetapi pada waktunya. Nah, waktunya bukan waktu kita tentunya, tetapi waktu Allah, di mana di dalam penderitaan itulah kita diproses menjadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa dan menjadi teladan bagi kemuliaan Allah. Amin.
Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam segala kerapuhan hidup kami, yang kadang kami terombang-ambing di tengah berbagai pergumulan hidup. Karuniakanlah pengharapan dalam hidup kami. Berikanlah kami kepercayaan dan keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, memberikan kami pertolongan pada waktunya, dan kami menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami, agar apabila ada persoalan-persoalan pelik dalam keluarga yang menyangkut relasi dan komunikasi, dapat dijembatani dengan saling mengasihi, mengerti, dan saling mengampuni. Biarlah luka-luka dalam kehidupan keluarga dapat dipulihkan di dalam kasih Kristus. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik mungkin di rumah sakit ataupun juga di rumah masing-masing. Keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan juga menjadi penghibur, memberikan kekuatan, dan mereka boleh melihat pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat, komisi, serta Pokja dalam mempersiapkan program kerja 2023-2024, sehingga program ini dapat berdampak dalam membangun gereja Tuhan yang terus bertumbuh dan menjadi terang. Dan kami juga berdoa untuk panitia Hari Raya Gerejawi dalam mempersiapkan masa Raya Paskah. Biar Tuhan memberkati setiap anggota panitia untuk memiliki semangat melayani dan menemukan kreativitas dalam pelayanan, sehingga masa Raya Paskah dapat dipersiapkan dengan baik. Tuhan, kami juga teringat akan kaum marginal yang mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Biarlah ada jalan keluar dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat menolong mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik untuk mencukupkan segala kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Pada akhirnya kami juga ingin berdoa untuk dunia ini. Kami senantiasa merindukan kehidupan yang damai, jauh dari perang. Biarlah pemimpin-pemimpin dunia lebih memikirkan bagaimana kehidupan kemanusiaan yang boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Biarlah ada pertemuan-pertemuan yang membawa perdamaian bagi bangsa-bangsa yang saat ini bertikai ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.